nggak sih kalau ibu kalian tuh perlu me time? Jujur aku nggak tahu sih sebenarnya sih me time ibuku apa. Mungkin ini ya, ibu nih lebih deket sama anak ceweknya ya kalau mau me time gitu kali ya? Kayaknya iya deh, kalau kalau aku Iya, lihat sih iya sih. cenderung dekat kali ya. Karena mungkin emang lebih Bener. ya sama lah, sama-sama cewek gitu ya, Bu Nidi ya? Kayaknya gitu kali ya. Kalau kalau cowok kan kayak mungkin ada gengsi nggak sih gitu kan untuk nanyain ibu capek nggak gitu. Terus untuk ngajakin me time juga, aduh ajak ke mana ya kan kalau cewek kayak udah tahu ya. Ma kita kesini yuk, ma kita ke situ gitu kan. Iya. Jadi mungkin itu yang agak ada perbedaan antara perempuan dan laki sih. Halo guys, kembali lagi di podcast tentang ibu di YouTube Doa Ibu Media. Kali ini kita masih sama Power Mom. Kali ini aku ditemenin lagi sama Ibu Nidi dari Power Mom. Halo Ibu. Halo, ketemu lagi kita. Gimana Ibu kabarnya? Masih baik. Terus aku juga ditemenin sama Kak Shanas. Halo Kak Shanas. Halo Kak, Halo, gimana Kak kabarnya? baik alhamdulillah. Gimana Kak Sofia kabarnya? Baik juga. Halo, aku juga kali ini ditemenin lagi sama Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Halo guys, udah sering kayaknya aku. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah ya agak pusing dikit lah. Gak apa-apa ya. Namanya juga manusia pusing-pusing dikit. Oke, kali ini kita bakal ngobrol tentang me time nih topiknya. Me time-nya ibu kali ini. Oke. Kita kita pasti punya ibu dong. Nah, ibu ini kan pekerjaan yang 24/7, nggak pernah ada liburnya. Ya dong. Pasti capek nggak sih? Iya nggak sih? Jadi ibu capek nggak sih? Capek nggak Coba sih? kita tanya langsung aja. Mungkin lebih ke lelah jadi lilah gitu ya. Itu jadi quote ibu-ibu tuh biar lelah selalu di Udah 24/7 udah nggak ada libur. Capek, stres, ngurusin anaknya, harus yang kerja sambil kerja juga. Ya benar ya, Bu ya? Betul. Nah, sebenarnya nih, sekarang Makanya anaknya baik-baik ya. Kena nih aku nih kayaknya. yang baik makanya. Oke. Baik kalau itu. Pernah nggak sih ibu tuh kepikiran untuk me time? Apa emang biasanya emang me time? Ada me time-nya? Ibu, di sini kita yang ibu baru aku ya? Iya, Kebetulan iya kayaknya. kebetulan Ibu Nidi aja nih. Iya lagi, tapi wajah kita nggak beda jauh kan ya. Ya masih remaja semua lah inilah. Masih remaja semua, cuma kebetulan aku udah jadi ibu ya. Kalau ditanya me time sih, aku udah sampai lupa ya sama me time untuk diri aku sendiri gitu. Karena aku single mom juga dan aku kerja juga, jadi benar-benar aku Senin sampai Jumat itu aku udah full kerja, terus di rumah aku juga nggak ada ART, jadi untuk ditanya me time sebenarnya itu penting banget. Paling aku sih kalau untuk me time kayak selesai pulang kantor mungkin agak pulang telat dikit kali ya, setengah jam atau 1 jam gitu kan, untuk mikir dulu gitu kemana biar pas sampai rumah tuh udah on lagi gitu, karena kan aku harus urus 3 anak gitu kan. Paling me time aku tuh cuma tipis-tipis tisu aja gitu, pulang kantor agak melipir pulang gitu. Nggak ada yang bener one day khusus aku ambil untuk me time tuh aku belum ada sih, karena anak aku masih kecil gitu. Masih belum bisa ini ya, lepas dari ibunya mungkin. Lepas sih udah, tapi akunya tuh masih belum bisa tega gitu untuk ninggalin seharian gue me time dengan anak-anak kan Senin sampai Jumat udah aku tinggal kerja ya. Itu kan mereka udah kekurangan banget tuh waktu sama aku juga nggak bisa ngikutin perkembangan mereka lagi selama 24 jam. Jadi sebisa mungkin ya Sabtu Minggu kalau mau me time ya paling bareng sama anak gitu.
Kalau dari anak-anak sendiri nih, dari Kak Iqbal sama Kak Shanas, Ah, tahu nggak sih kalau ibu kalian tuh perlu me time? Tahu sih. Perlu gitu ya. Perlu banget buat ibu tuh untuk me time gitu. kayak Coba Kak Karena Shanas kan dulu deh, cerita deh. ya, karena kan pekerjaan seorang ibu di rumah itu kan tidak pernah selesai ya. Hmm, Terus berlanjut, ada lagi setiap harinya gitu kan. Itu merupakan pekerjaan yang berat gitu, tapi jarang orang menyadari bahwa itu pekerjaan yang berat gitu. Dan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut ya memang seharusnya sebaiknya ada me time untuk ibu gitu. Cuma hebatnya ibu tuh selalu memikirkan dirinya sebagai nomor dua gitu loh. Dan jadi dia selalu kalau me time pasti jarang banget yang kayak full harian itu pasti jarang. Termasuk ibuku juga jarang banget me time karena mungkin me time-nya dia adalah main mengurus tanaman. Mengurus oke. tanaman dan itu cuma dilakuin Oke. tipis-tipis Iya, banget kayak gitu. Ya iya, iya. nyicil-nyicil waktu luang aja gitu. Sementara sisanya ya udah harus kembali ke pekerjaan rumah gitu. Oke. Kalau dari Kak Iqbal, Kalau aku, tahu nggak sih? jujur aku nggak tahu sih sebenarnya si me time ibuku apa. Tapi kayaknya sih kalau aku lihat ya waktu aku masih di rumah ya, eh ibuku tuh kalau misalnya udah beres-beres rumah nih, paling ya dia ya udah kayak rebahan aja. Terus kalau misalnya aku lagi rewel gitu, misalnya kayak nanya apa gitu, padahal padahal udah ada tersedia gitu kayak, Bu, ini di mana ya? Ini di mana ya?" Kayak, ah cari di sana, cari di sana. Kayak aku malah dimarahin sendiri gitu loh kayak. Mungkin itu ibuku lagi me time kali ya. Jadinya aku dimarahin kayak kan udah Wah, iya mengganggu makanya. nih. Lagi situ sih. Oke. Oke, 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 oke. Kalau Ibu Nindi, tadi kan bilang ya, me time-nya tuh paling pulang kantornya ditelatin gitu. Biasanya ngapain sih? Makan kah? Atau jajan aja? Ngapainnya sih tergantung ya, karena memang kebetulan kan teman-teman aku ini memang mereka punya bisnis usaha sendiri gitu ya. Jadi kadang aku melipir nih ke tempatnya dia gitu kan kayak gue ke sana ya gitu tapi gue jam 8 udah balik gitu. Untuk sekedar ketemu teman aja tuh udah bisa jadi mood booster sih, nggak harus yang ke tempat yang harus gimana gitu, nggak sekedar ketemu temen seenggaknya udah bisa sharing bareng atau ketawa-ketawa aja itu udah cukup kalau dari aku. Nggak harus yang harus ke tempat ini harus ke tempat itu enggak sih. Aku juga cuma sedikit anak-anak SMP aja SD udah selesai lah gitu, nggak ada teman baru yang harus gue tetap harus gaul nih atau apa, nggak ada sih. Takutnya kalau kayak gitu lupa sama anak beb. Ikutin pergaulan ntar lupa oh ya ternyata ada anak 3 nih nungguin gitu kan. Oke. Jadi tipis-tipis aja Kalau itu sih. nanya ke anak-anak, POV anak-anak. Kalau dari siapa dulu ya? Kak Iqbal deh. Kak Iqbal tuh ini nggak sih kayak pernah nggak sih ngobrolin sama ibunya kayak ibu tuh capek nggak sih kayak gitu. Terus atau ibu kadang pengen apa gitu. Pernah nggak diobrolin kayak gitu? Kalau aku ya, kalau nanya ibu capek nggak sih kayaknya enggak deh. Kayaknya aku nggak pernah nanya itu sih. Tapi kalau yang kedua kayak ibu pengen apa gitu tuh ya beberapa kali pernah tanya. Cuman kalau ibu aku tuh selalu menjawabnya tuh kayak nggak pengen apa-apa gitu. Jadi aku kayak bingung gitu loh kayak ibu tuh sebenarnya maunya apa ya? Biar ya sebagai anak kan kita apalagi cowok ya, anak terakhir juga nih kebetulan juga anak terakhir, Hmm. ya paling nggak ngasih apa kayak hadiah-hadiah kecil gitu kan kita jadi seneng ya. Cuman aku sendiri juga bingung kayak sebenarnya ibuku tuh mau apa gitu. Apakah makanan atau apakah misalnya jalan-jalan ke mana gitu. Jadi aku akhir-akhir ini sih sering ngomong gini sih sama ibu sih kayak, eee kan ibuku lebih sering jalan sama kakakku yang cewek ya. Terus aku lihat nih di story-nya dia kayak, "Bu, besok ke sana lagi sama aku," kayak gitu. Kayak Oh, aku ingin ketemu. menunjukkan gitu kayak,
Yuk sama anak cowoknya tuh juga harus ada waktu loh, Kak. Gitu. Gitu sih. Oke. Kalau Kak Shanas gimana? Pernah nggak kayak ibunya sharing kayak, aduh ibu nih capek pengen ke sini deh, pengen ke sini gitu. Kalau ngomong kayak gitu mamaku termasuk sering sih, termasuk sering ngomong kayak, "Ih, mama lagi pengen ini," gitu, "Mama lagi pengen ke sini," gitu. Jadi kadang mungkin me time-nya dia kan tadi aku bilang main, eee eee, ngurus tanaman ya, Teman ya. ngurus tanaman. Jadi mungkin kadang aku ajak ke tempat yang bisa beli tanaman gitu, deket-deket rumah aja gitu. "Ayo jalan yuk ke situ yuk. Ayo lihat tanaman aja nggak apa-apa, mau beli boleh, enggak ya udah," kayak gitu. Mungkin ini ya, ibu nih lebih deket sama anak ceweknya ya kalau mau me time gitu kali ya. Kayaknya iya deh. Kalau kalau aku Iya, lihat sih iya sih. cenderung dekat kali ya. Karena mungkin emang lebih Bener. ya sama lah, sama-sama cewek gitu ya Ibu Nidia. Kayaknya gitu kali ya. Kalau kalau cowok kan kayak mungkin ada gengsi nggak sih gitu kan untuk nanyain ibu capek nggak gitu. Terus untuk ngajakin me time juga, aduh ajak ke mana ya kan kalau cewek kayak udah tahu ya. Ma kita kesini yuk, ma kita ke situ gitu kan. Iya. Jadi mungkin itu yang agak ada perbedaan antara perempuan dan laki sih. Gitu. Oke. Oke. Dari kalian. Nah, terus kalau misalnya nih ibunya mau me time nih, lagi mau me time, terus ternyata anaknya lagi butuh sesuatu nih, misal ditemenin ibunya atau butuh bantuan ibunya, itu dari anak dulu nih sekarang. Dari anak, gimana cara ngomongnya ke ibu? Atau ya udah deh, ntar aja nunggu ibu selesai atau tetap minta bantuan ibu saat itu juga. Siapa dulu? Asyanas boleh. Agak Kalau rombeng. aku, mmm, biasanya sih ketika aku membutuhkan sesuatu dan mamaku lagi ribet atau lagi pengen me time, bisa kelihatan kan dari ekspresinya biasa ya. Mungkin mukanya agak murung atau mukanya agak capek, itu kan bisa kelihatan dari ekspresi. Ya aku menyadari diriku sendiri aja gitu, bahwa aku punya tanggung jawab untuk diriku sendiri atas diriku sendiri gitu. Jadi, oh ya udah kalau misalkan mamaku lagi butuh sendiri, lagi butuh me time, katakan seperti itu, aku akan melakukan hal yang harus aku lakukan sendiri gitu. Meskipun sebelumnya butuh peran ibu di situ, tapi aku coba untuk manage sendiri gitu. Tapi itu mungkin sekarang-sekarang ini kali ya, Kak. Maksudnya udah lumayan dewasa kan. Ya, Jadi apa-apa bisa sendiri kan masihan. Dulu waktu kecil gimana, Kak? iya sih. Mungkin ada perbedaan ya waktu kecil dengan waktu dewasa seperti sekarang. Tapi dulu mungkin waktu kecilku aku sangat needy kali ya. Khususnya sebelum sebelum belajar tinggal sendiri, sebelum belajar untuk ngekos gitu kan, aku selalu dibantuin sama mama. Apapun itu, entah itu kayak cuma sekedar nyiapin bekal, cuma sekedar setrika pakaian gitu, bahkan kayak nyari, ini aku di mana kan? Itu kan biasanya suka yang nemuin tuh cuma ibu gitu. Kita nyari nggak ada gitu, tapi yang nemuin ibu. Bener. Nah itu sering Bener terjadi banget sih sih itu. waktu aku masih kecil. Heeh. Oke, mungkin ya. Ibu mungkin baru bisa me time mungkin setelah anaknya menjadi dewasa baru ada spare waktu untuk me time kali ibu. Mungkin kalau anaknya masih sekolah itu mungkin masih belum ada waktunya. Bener banget tuh, kayak masih Kalau Kak susah. Iqbal, iya bener. Kalau Kak Iqbal gimana? Ah, kalau aku kayaknya sama sih kayak sana sih. Kayak tapi aku sampai ya sama sampai kuliah kayaknya masih ngeribetin ibu buat nyari pakaian. Pakaianku ini di mana ya, Bu? Pakaian ini di mana ya, Bu? Atau enggak beres kuliah pulang ke rumah terus nanya, "Bu, hari ini makan apa?" Sekedar nanya itu doang kayak, "Emang kamu nggak lihat di dapur tuh ada apa?" Kayak digituin. Padahal kan bisa lihat sendiri ya sebenarnya ya. Nggak tahu kenapa tuh refleksnya kayak nanya aja gitu. Pulang ke rumah nanya, "Bu, hari ini makan apa?"
Ya nggak tahu ya, mungkin Padahal iya udah padahal ada. itu udah ada, aku lihat juga, cuman aku tetap tanya aja gitu, kayak nggak tahu sih, kayak mungkin ya, mungkin itu aku merasa itu bentuk perhatian ibu aku ke aku ya, biar ya setidaknya biar biar diperhatiin lah, nyari-nyari perhatian ibu aja sih kayaknya sih. Meskipun dapat omelan dikit lah dari ibu lah. Pasti ini yang dikit-dikit tanya, ibu mana, mama mana, kayak gitu. Padahal ada orang lain di rumah, tapi yang ditanyain mamanya, ibunya. Ya waktu Pasti kayak gitu sih. waktu masih sekolah, masih sekolah iya sih kayaknya sih. Terutama waktu SD ya, apalagi aku anak terakhir juga kan. Udah tuh pasti ya manjanya sama nempelnya sama ibu lah kemana-mana. Kali Iya. itu. Waktu kuliah sih udah enggak ya, udah enggak kuliah udah kayak ibu banyak dianggurin di rumah. Anaknya sibuk sendiri udah. Apalagi sekarang udah kerja juga, udah enggak bareng kan tinggalnya kan. Jadi ya tapi tetap aja kalau misalnya aku pulang ke rumah ibu, pasti masih pertanyaan yang sama, "Hari ini makan apa?" Gitu. Oke. Kalau dari Ibu Nidi nih, gimana sih? Kalau misalnya anaknya nih lagi butuh sesuatu, tapi ternyata ibu tuh lagi, aduh lagi capek banget, lagi nggak mau gitu. Tetap harus dilakuin atau tetap harus dilakuin. Karena emang aku kan tinggal sama orang tua aku juga ya. Alhamdulillah mama aku juga masih sehat walafiat gitu. Jadi kalau umpama kita lagi sama-sama ribet nih, apalagi di pagi hari gitu kan, aku udah harus bangun lebih awal karena anakku udah mulai sekolah nih, 2 anak gitu. Tapi kadang aku waktu kan mepet banget karena kita juga nggak ada ART gitu. Aku nggak mau membiasakan itu ke anak-anak. Jadi kalau umpama aku lagi ribet, aku udah selesai nih mandiin semua anak-anak, aku juga belum siapin untuk diri aku sendiri gitu. Karena kan kita setelah aku drop anak-anak sekolah, aku berangkat ke kantor gitu kan. Jadi aku drop dulu, langsung aku berangkat ke kantor gitu. Jadi kalau umpama mereka, bu ini aku mana, bu ini kakak mana, punya adik mana gitu. Oh iya bentar, aku siapin anak aku. Mah, ini nanti belajar aku di mana. Jadi aku nyiapin anak aku minta mama aku nyiapin untuk aku gitu. Jadi kita saling-saling apa ya, kayak simbiosis mutualisme gitu. Jadi aku jujur aku tetap butuh ibuku karena aku juga masih jadi anak gitu. Tapi ternyata aku juga udah punya, aku udah jadi ibu yang dimana aku harus ngurusin anak aku juga gitu. Jadi anakku nanya ke aku, yang punya aku nanya ke ibu aku gitu. Jadi setelah kita berangkat semua, baru ibu aku bisa me time gitu. Terus pada saat aku sampai kantor, baru aku bisa me time gitu. Jadi cukup seru sih kalau pagi hari itu sebenarnya. Kalau ditanya anaknya butuh apa, ya aku siapin gitu. Tapi aku nggak bisa siapin punya aku sendiri karena aku nyiapin anak-anak juga kan. Jadi aku tetap minta tolong ibu aku juga, mau tolong siapin punya aku gitu. Ya terus kita saling simbiosis mutualisme. oke, Gitu oke, sih kalau aku. Seru. oke, Ibu. Oke. Mungkin ini udah mau hampir pertanyaan terakhir. Kalau dari anak-anak nih, pengennya nih, ya sih ibu harus tetap me time, apa ibu harus udah di rumah terus aja, di ngurus rumah, atau ada keinginan mau bilang apa sama ibunya biar ibunya, ayo ibu bisa me time aja gitu. Eee Sebenarnya anaknya tuh pengennya gimana? kalau dari aku mungkin kayak semua anak-anak pengen orang tuanya tuh me time deh, punya waktu buat mereka sendirilah. Itulah pastilah nggak mungkin enggak ya. Nggak mungkin kayak anak, menuntut orang tua atau ibu kita lah khususnya buat kerja terus, kan nggak mungkin lah. Kita juga Iya. sebagai manusia juga kan harus menghargai orang tua kita, kayak mereka udah ngebesarin kita dari kecil sampai dewasa, sampai udah ngebiayain kita dari sekolah ya, sekolah dasar sampai kuliah, S1 bahkan S2 bahkan S3 juga bisa jadi. Pasti kita pengen ya orang tua kita istirahat lah paling enggak, gitu sih. Jadi kalau dari aku sendiri pun juga berharapnya kayak gitu. Kan karena, aku dan kakak aku udah pada bekerja semua, ibu sama bapak tinggal di rumah berdua doang. Jadi ya kalau mereka berdua mau, jalan-jalan ke mana ya, ya udah biarin aja. Jadi kita juga
Kalau kalau diajak ya ayo, kalau enggak ya ya udah berarti mereka pengen jalan berdua aja gitu. Kayaknya waktunya udah habis sama anaknya aja gitu sampai sampai berumur udah hampir kepala 6 apa ya, gitu sih. Jadi ya biarkan mereka menikmati hidupnya gitu sih. Biar ya bisa bisa inilah, tambah romantis aja sih di masa tuanya gitu. Pacaran Iya lagi bener ya? banget, kan udah nggak ada tanggungan, anaknya udah kemana udah bisa sendirilah gitu lah, Iya ya. gitu sih. Ya happy happy sih lihatnya bisa lihat kayak, orang tua bisa me time, bisa jalan-jalan berdua gitu sih. Seneng juga sih sebagai anak. Oke. Kalau dari Kak Shanas, gimana? Aku pengen banget, mamaku bisa me time gitu kan. Dan kadang aku ngebantu mamaku me time ya dengan cara bantuin pekerjaan rumahnya gitu. Jadi dia tinggal, "Udah santai aja Mah," gitu. "Semua udah aku beresin," gitu. Aku pengennya kayak gitu. Terus juga, waktu sama uniknya adalah kadang me time-nya seorang ibu itu juga harus include sama anaknya, gitu loh. Jadi kadang mamaku juga suka ngajak, "Ya udah ayo kita berdua aja ke sini," atau enggak sama adikku bertiga aja ke sini, ke sana, gitu. Dan itu sih aku selalu, apa ya, yang pastinya kita selalu sebagai anak selalu ingin melihat orang tuanya bisa senang, bisa bahagia gitu. Jadi me time tuh sangat penting buat aku dan mamaku gitu. Oke. Terakhir nih dari Ibu Nidi nih. Gimana sih caranya membagi waktu untuk antara me time tapi ada masih anak yang kecil-kecil masih harus sama ibu gitu. Iya, kalau aku sih balik lagi ya. Kalau aku me time kan aku juga masih sama orang tua aku juga, di mana karena aku juga selama aku kerja aku titip sama mamaku gitu kan. Jadi paling aku juga bagi waktu nih sama mama kayak umpama, "Mah, mama kalau mau pergi, mama aku pergi," gitu kan. Kayak hari Sabtu Minggu. Karena biasanya adik aku atau kakak aku tuh suka ngajakin mamaku juga untuk pergi jalan-jalan gitu kan. "Gimana nih, mama pinjam dulu ya buat kita ajak jalan-jalan." "Oh iya nggak apa-apa." Karena menurut aku me time aku tuh aku cuma bisa spare waktu aku di saat weekdays kan. Jadi aku bener-bener setelah pulang kantor aku bener-bener izin ke mamaku dan ke anak-anakku kayak aku pulang telat ya gitu. Jadi aku cuma bisa me time di weekdays gitu. Karena menurut aku untuk weekend tuh aku bisa ngasih spare waktu ke mamaku untuk dia bisa me time juga gitu. Tapi ya balik lagi kata Charles juga benar. Benar-benar orang tua tuh setiap kita izinkan mereka untuk me time pasti mereka ngikutnya ke anaknya juga gitu kan. Bahkan kalaupun aku bilang mah ya mau kalau misalnya nggak apa-apa ya udah ayo mama bawa anak kamu ya, lah mama kok tetap ngajak anak aku gitu. Jalan sama Karena aku cucu-cucunya sama juga. mama mau sendiri. Iya betul, karena kan emang cucunya mamaku tuh udah ada 17 ya, Banyak banyak banget banget. dong. Jadi Banyak sih. banyak banget. Jadi emang mamaku tuh tipe emang yang paling dicari sama cucunya. Jadi even kita minta untuk mama pergi jalan-jalan pasti ada aja cucunya yang dibawa gitu. Kalau untuk diri aku sendiri, orang tua sama anak-anak tuh udah paham kalau weekdays aku itu pulang telat, pasti aku ada me time untuk diri aku sendiri karena aku nggak mungkin ngambil di weekend gitu. Oke. Oke, sekarang mungkin masuk ini pertanyaan terakhir ya buat Ibu Nidi nih. Ada nggak pesan ibu buat ibu-ibu yang lagi nonton untuk gimana sih perlunya me time itu buat ibu sendiri biar nggak burn out masalah kerjaan atau masalah rumah. Terus pesan ibu nih buat anak-anak yang mungkin masih eh, masih belum bisa lah ditinggal sama ibunya nih, biar ibunya bisa me time gimana? Nah, paling kalau aku buat ibu-ibu di luar sana ya, sebenarnya me time itu penting banget karena biar kalian tetap waras, biar kalian juga tetap mengenal diri kalian sendiri. Kalau kalian udah merasa lelah dengan semuanya itu nggak apa-apa. Itu kita boleh bicara sama diri kita sendiri atau sebenarnya kita di kamar kita nangis senangis nangisnya pun itu juga bisa disebut me time ya karena kan itu sebuah emosional juga yang harus kita keluarkan gitu. Kalian nggak perlu harus aktif di luar sana dan apa ya untuk kebahagiaan kita tuh kita nggak boleh memaksakan diri kita kalau
kalau kita memang sudah merasa lelah, tapi kita paksain nih, gue nggak apa-apa, itu akhirnya nanti dampaknya tuh akan buruk juga untuk diri kita gitu. Jadi sebisa mungkin, walaupun kayak aku nih tipis-tipisnya cuma satu jam atau setengah jam aja kita keluar dari ranah burnout kita dari kantor atau situasi di rumah, itu nggak parah banget selama itu membantu untuk kewarasan kalian sendiri. Dan anak-anak, kalau untuk anak-anak masih kecil itu memang agak susah untuk kita me time, tapi sebagaimana kita seorang tua tetap harus me time, itu cara komunikasi kita ke anak aja sih, untuk memberikan pengertian ke anak bahwa kita pun sebagai seorang ibu tuh tetap harus punya waktu sendiri, karena untuk apa, untuk biar anak-anak kita pun juga tetap merasakan kebahagiaan dari seorang ibu gitu. Karena kan emosional antara ibu dan anak kan itu harus penting banget ya dijaga. Kalau kita udah capek banget, yang kena marah siapa gitu. Sedangkan anak kita tuh benar-benar butuh sosok kita nih yang udah kita tinggalin kerja selama Senin sampai hari Jumat gitu. Kita nggak ada fokus ke mereka kan, kita cuma sebentar. Jadi please banget kasih komunikasi yang baik ke anak-anaknya, kasih pengertian juga ke mereka, biar mereka tuh nggak merasakan dampak negatif dari kita pada saat kita burnout gitu. Ya. Oke. Oh, aku tambahan dikit sih, Sob. Boleh nggak? Boleh ya? Oh, boleh. Mungkin aku buat tambahan buat dari yang anak ya kali ya. Kalau Boleh. ya anak misalnya ini buat anak-anak yang belum bisa me time sama ibunya atau orang tuanya ya. Kalau bisa sih diselangi waktunya aja, kayak disempetin lah paling nggak, misalnya kalau memang bisa seminggu sekali ya diluangin waktunya aja seminggu sekali gitu. Karena menurutku ya me time anak sama ibunya tuh kayak penting banget sih, kayak bangun hubungan mereka aja, komunikasinya jadi terjalin, jadi nggak ada gap gitu loh, misalnya anaknya punya masalah, ibunya juga tahu, ibunya punya masalah, anak juga tahu, jadi bisa saling saling care aja gitu. Jadi anaknya bisa, misalnya si ibu perlu apa, anaknya tahu. Misalnya si anak lagi banyak masalah, lagi burnout di kerjaan atau lagi kesulitan di perkuliahan, ya setidaknya ibunya bisa apa ya, bisa meringankan bebannya lah. Jadi si anak nggak menopang bebannya sendirian dan si ibu juga nggak menopang bebannya sendirian juga. Gitu sih kalau Oke, Kak Shanas, mungkin ada yang mau ditambahin? Mungkin aku sama sih kayak Kak Iqbal gitu. Jadi ya kita kan sebagai individu bebas dan ibu pun juga sebagai individu bebas, itu perlu untuk menyisakan waktu untuk diri sendiri, untuk, bicara kepada diri sendiri gitu. Apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita mau kejar gitu. Jadi me time itu sangat-sangat penting, baik untuk anak, baik untuk ibu gitu. Secara seperti apa, bagaimana, melakukan me time-nya itu pasti masing-masing gitu. Oke. betul sekali. Berarti dari obrolan kita bisa tahu ya, ternyata tuh ya anak, ya ibu emang perlu me time. Tinggal gimana caranya komunikasi aja lah biar bisa saling paham gitu ya. Benar sekali. Oke. Berarti obrolan kita selesai sampai di sini tentang pembahasan tentang me time ibu. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat. Mungkin buat ibu-ibu yang lagi perlu me time tapi masih bingung, atau anak-anak yang Belum me time. semoga bisa bermanfaat obrolan kali. Jangan Amin. lupa di follow, di like, di komen, dan di untuk Doa Ibu Media, Instagram Doa Ibu Media, dan juga Instagramnya Power Mom. Oke, terima kasih atas waktu di Kak Shanas dan Kak Iqbal udah ngomong. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya, Bye-bye semuanya. Bye.